Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Muhammad Akbar, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada video kali ini saya akan membagikan eh, sedikit tentang pengenalan mengenai Microsoft Teams. Dan pertama-tama kita akan bahas mengenai user interface atau tampilan antarmuka untuk pengguna Teams. Oke, kita langsung saja, kita mulai dari yang atas. Ini yang pojok kiri atas, activity adalah notifikasi terkait dengan grup atau channel yang kita ikuti di dalam aplikasi Microsoft Teams ini. Semua aktivitas akan dinotif masuk ke sini. Jadi teman-teman tinggal lihat saja notifnya, terus misal kita klik, nanti dia akan langsung menuju ke aktivitas yang ada di situ. Selanjutnya di bawahnya itu ada chat. Chat itu adalah Japri, istilahnya Japri atau pesan pribadi. Terus yang selanjutnya itu Teams. Nah, di sini Teams itu berisi tentang tim atau grup. Kalau di WhatsApp, grup yang kita ikuti, baik yang kita ikuti maupun yang kita buat. Grup atau kelas atau apapun itu teman-teman menamainya. Dan selanjutnya di bawahnya itu ada assignment. Assignment itu adalah penugasan. Jadi dari sini teman-teman itu bisa langsung membuat penugasan ke kelas yang kita ampu. Jadi ada beberapa kelas yang di situ kita statusnya sebagai teacher atau sebagai owner, itu kita bisa membuat assignment dari sini langsung. Terus yang selanjutnya adalah kalender. Kalender ini semacam timeline ya, agenda atau jadwal yang terkait dengan meeting atau pertemuan atau vicon. Dan selanjutnya, jadi di sini kita bisa tracking kapan saja kita ikut, atau kita juga bisa membuat schedule atau meeting baru. Keuntungannya, kalau misal kita men-schedulekan di sini, otomatis grup yang akan kita ajak meeting itu akan tahu dan biasanya akan mengkonfirmasi apakah bisa ikut atau tidak, seperti itu. Selanjutnya di bawah kalender ini ada call itu telepon ya, telepon suara. Jadi sama seperti WhatsApp atau Messenger lainnya, Teams itu juga bisa untuk telepon, baik pribadi maupun grup. Nah, selain telepon itu juga ada daftar kontaknya ya. Jadi teman-teman bisa mengimpor kontak-kontak teman-teman yang sudah ada di HP, itu bisa masuk ke sini. Dan ada juga history. Selanjutnya voicemail ini semacam pesan suara gitu ya, pesan suara tapi biasanya lebih panjang. Dan di sini teman-teman bisa make a call, bisa langsung menelpon melalui tombol ini. Terus selanjutnya yang bawah itu file ini berisi tentang semua file yang ada di Teams. Kalau recent itu yang baru saja kita buka, nanti semuanya akan muncul di sini. Jadi teman-teman tidak perlu repot ingat misal tadi buka dari grup ini itu di mana ya, itu teman-teman bisa lihat di sini langsung. Atau file-file yang ada di Microsoft Teams ini teman-teman bisa klik di sini, semuanya akan muncul di sini. Terus yang selanjutnya yang download, jadi teman-teman yang
mendownload dari Teams itu akan muncul di sini. Dan yang selanjutnya ada cloud storage. Cloud storage secara default itu kita menggunakan OneDrive, sudah include dengan akun Microsoft 365 teman-teman yang sudah dibagikan, yang sudah teman-teman miliki. Itu kapasitasnya mencapai 5 terabyte ya. Jadi banyak sekali, dan ini sudah masuk atau sudah include di dalam Teams. Jadi kita tidak perlu membuka OneDrive sendiri di luar aplikasi Teams. Di dalam Teams kita sudah bisa mengakses OneDrive teman-teman semuanya. Itu untuk file. Dan oh ya teman-teman, juga di bawah ini ada tanda plus. Teman-teman itu bisa menambahkan cloud storage atau penyimpanan awan yang lain, maksudnya selain dari OneDrive. OneDrive itu default ya, jelas sudah langsung muncul, sedangkan untuk Dropbox, Box, atau share file itu teman-teman harus menambahkan sendiri. Ini tinggal diklik, nanti akan muncul di situ. Selanjutnya ada tombol titik 3, itu tentang untuk menambahkan aplikasi untuk teman-teman tidak perlu membuka aplikasi lagi di luar Teams. Teman-teman bisa langsung menambahkannya dari sini. Misal teman-teman ingin ada OneNote di dalam Teams-nya, tinggal dimasukkan saja. Dan selain itu, misal lo kok sedikit sekali aplikasinya, teman-teman tekan yang More Apps ini. Di More Apps ini teman-teman bisa lihat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa ditambahkan, bahkan ada bot juga. Bot itu robot ya, robot atau AI percakapan. Atau teman-teman juga bisa menambahkan konektor itu penyambung dengan aplikasi lain. Jadi Teams itu bisa disambungkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah tentunya yang sudah bekerja sama dengan Teams, dan ada banyak sekali ya, teman-teman. Ada Zoom, ada Webex juga bisa ditambahkan di dalam Teams ini. Jadi Teams itu fiturnya super sekali dan banyak sekali. Oke, selanjutnya setelah user interface yang di sebelah kiri, kita masuk ke Teams. Ke Teams kita akan bahas juga tentang user interface yang ada di Teams. Yang pertama di sini, sebentar, kita dari depan pelan-pelan ya teman-teman semuanya. Di depan, misal di sini kelas Jateng, itu kita bisa ketika klik tombol titik 3 itu kita ada pilihan hide itu kita akan menghilangkan, tapi tidak menghapus, menghilangkan dari beranda depan kelas Jateng grup ini. Misal mungkin teman-teman misal kalau grupnya banyak sekali seperti ini, itu teman-teman mesti biasanya jadi kesannya nggak rapi. Nah, untuk dirapikan itu di hide, tinggal di hide. Terus selanjutnya ada manage team. Manage team ini adalah pengaturan untuk tim yang mau kita atur. Misal di sini di kelas Jateng 4, dan saya sebagai owner di sini itu bisa mengatur yang pertama member and guest-nya. And guest atau tamu itu kita bisa tahu jumlahnya. Kita bisa add member dari sini. Itu kita bisa menambahkan student atau siswa, atau juga kita bisa menambahkan teacher atau guru yang ingin berkolaborasi dengan kita. Itu tinggal kita tambahkan di sini. Dan kalau untuk penambahan yang di sini teman-teman cukup menuliskan emailnya saja, atau kalau namanya
Itu untuk teman-teman yang sudah tergabung di dalam organisasi yang sama, misal domain yang sama, itu nanti ditulis namanya saja sudah akan muncul di sini. Misal kita menggunakan akun Guru Inovatif, maka organisasi kita Guru Inovatif sesuai dengan domainnya. Nah, selain menambahkan manual seperti ini, teman-teman juga bisa menambahkan member itu menggunakan, ada 3 nih. Yang pertama menggunakan email, yang kedua menggunakan link, dan yang ketiga menggunakan kode. Untuk menambahkan dengan link itu teman-teman dilihat di klik titik 3 ini, terus di get link, lalu kopikan. Nanti calon member akan mengklik link tersebut dan akan masuk ke dalam kelas kita. Nah, selanjutnya selain menggunakan link, teman-teman juga bisa menambahkan menggunakan kode. Caranya bagaimana? Caranya klik setting di tab setting ini, lalu ke bawah, dilihat ke bawah itu ada team code, lalu kita klik, lalu pilih generate. Tapi ini tidak saya pilih menggunakan kode karena ada catatannya, kalau menggunakan kode itu tamu itu tidak akan bisa join dengan menggunakan kode. Jadi kalau ingin menambahkan tamu itu menggunakan link atau menggunakan email, misal email yang di luar domain dari organisasi kita. Misal contoh organisasi kita adalah guruinovatif.com dan teman-teman mau menginvite orang yang menggunakan akun email Gmail mungkin yang tidak memiliki akun Guru Inovatif, itu nanti akan ditampilkan sebagai guest atau sebagai tamu. Nah, di sebelah setting itu ada analitik. Analitik ini untuk menganalisis keaktifan dan ini ada beberapa hal yang penting di sini. Nah, di sini salah satu keunggulannya Teams, kita bisa tahu jumlah member yang aktif dan jumlah member yang tidak aktif atau silent rider. Kalau di WhatsApp atau di Messenger yang lainnya, kita tidak bisa mengetahui ya secara pasti jumlahnya berapa. Misal teman-teman punya grup di Messenger, di aplikasi Messenger misalnya seperti WhatsApp atau apa yang jumlah membernya banyak, misal 60 saja, itu teman-teman nanti akan kesulitan melihat member yang aktif berapa atau yang tidak aktif berapa, yang jadi silent rider doang berapa. Nah, di sini di Teams itu kita bisa langsung mengetahuinya. Jadi di tim Jateng 4 ini ada 143 owner dan member, guru dan murid. Ada 143 dan 111 member yang aktif dan ada 32 member yang tidak aktif atau pasif atau istilahnya silent rider mungkin ya. Artinya tidak pernah memberikan reaksi, tidak pernah posting, tidak pernah nge-like, tidak pernah komen. Itu terhitungnya menjadi inaktif atau passive user. Ada grafiknya juga teman-teman di sini, jadi ini asik sekali untuk melihat sejauh mana engagement kita terhadap member, sebagai seorang guru terhadap member, melihat keaktifan member kita atau murid kita. Di kelas Jateng 4 dari grafik ini kita bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan bahwa paling aktif itu pada waktu atau pada tanggal Mei 29. Ini kenapa aktif sekali? Ini
adalah awal ketika grup ini dibuat, atau ketika awal dari saya atau owner memasukkan member-member baru. Jadi ketika baru masuk mungkin antusias sekali nih, jadi aktifnya paling aktif dibandingkan hari-hari yang lain. Itu untuk analitik. Selanjutnya yang di sebelah kanan sendiri ini apps ini tadi sama seperti yang di sebelah kiri ini untuk menambahkan aplikasi, akan tetapi aplikasi yang ditambahkan melalui tab ini nanti akan muncul langsung di tab yang ada di atas sini. Untuk menambahkan app sama seperti yang ada di sebelah kiri tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya tadi kan sudah setting, sekarang channel di sini teman-teman itu bisa mengaturnya di sini. Tadi ini bisa berbagi link. Misal ada yang bingung channelnya di mana sih, nah, tinggal dibagikan saja link dari channel tersebut. Atau misal namanya kok mau salah, ini mau diganti, tinggal di edit this channel. Terus ini mau saya kurangi lah, channelnya kebanyakan, tinggal di delete di sini. Oke, selanjutnya ketika teman-teman membuat kelas baru itu secara default di general itu nanti ada tab, post, terus file, class notebook, assignment, grades, dan kita bisa menambahkan tab baru di sini. Tab baru itu bisa dari aplikasi atau tabs yang lainnya. Nah, semua aplikasi yang ditambahkan di sini nanti itu akan langsung muncul jadi tab di bagian general. Nah, sebelumnya kalau kelas Teams ini adalah sebuah rumah, dan channel ini itu saya ibaratkan atau bahasa gampangnya itu sebagai kamar atau untuk membahas topik-topik tertentu sehingga tidak bertumpuk menjadi satu. Di general kalau channelnya hanya satu, semuanya akan numpuk. Chat atau post itu di sini di general, maka biasanya akan kesulitan ketika mencari topik yang sudah dibahas, harus scroll ke atas panjang sekali seperti di WhatsApp. Nah, untuk menyederhanakan itu supaya tidak panjang sekali, maka kita bagi topik-topik itu ke dalam channel yang ada di samping ini. Untuk tab yang ada di general, dengan tab yang ada di channel baru itu berbeda nih teman-teman. Kalau yang di tab baru itu hanya ada post, file, notes, defaultnya. Ini bisa ditambahin juga di sini. Tapi kalau yang di general itu ada post, file, class notebook, assignment, grades. Dan ini class notebook ini karena ada class notebook karena tipenya ini adalah kelas. Tapi kalau tipenya PLC di sini munculnya bukan class notebook tapi PLC notebook. Di post ini berisi tentang posting dari member ataupun dari owner. Yang selanjutnya di file ini berisi tentang file yang kalau di sini ada folder default yaitu kelas material. Kelas material ini aksesnya itu read only untuk student. Jadi kalau untuk owner bisa ngotak-ngatik semua filenya di sini, dan student atau murid hanya bisa melihatnya. Tapi kalau untuk yang di channel ini, selain di general, file yang ada di sini itu bisa diedit
oleh semuanya, bukan hanya oleh guru, akan tetapi oleh siswa juga bisa diedit di sini. Jadi teman-teman kalau mau menyimpan file yang tidak ingin diedit oleh member atau oleh siswa, itu di folder kelas material ini. Bisa diupload dari komputer teman-teman atau bisa ditambahkan langsung dari sini. Kita tidak perlu membuka Word, Excel, PowerPoint, tinggal kita tambahkan dari sini saja. Itu untuk file. Terus yang selanjutnya kelas notebook ini kita harus men-setup dulu, dan ketika setup kelas notebook itu langsung muncul yang teacher atau owner itu langsung otomatis jadi teacher, sedangkan yang student atau murid itu langsung jadi murid. Tetapi tidak akan saya bahas di sini karena ini memerlukan pembahasan yang lama, nanti bahasnya akan jadi panjang sekali, videonya akan jadi panjang sekali. Dan selanjutnya adalah assignment. Assignment ini penugasan, ya. Semua penugasan itu nanti akan muncul di sini. Ini contohnya adalah tugas yang sudah saya buat, dan teman-teman juga bisa menambahkan tugas baru dengan cara create di sini. Dan selanjutnya sebelah assignment itu ada grade. Grade itu untuk menambahkan nilai, untuk menilai siswa atau murid kita yang sudah mengerjakan atau sudah menyetorkan tugasnya, atau yang kalau viewed ini statusnya dia hanya sudah melihat tapi belum mengerjakan atau menyetorkan. Kalau yang turn in ini dia sudah menyetorkan berarti sudah siap kita periksa. Nah, cara meriksanya gimana? Kita tinggal open student box. Nah, ini untuk yang sudah dinilai, nilainya juga akan muncul di sini. Dan untuk memudahkan teman-teman semuanya, hasil penilaian teman-teman semuanya itu juga bisa langsung diekspor ke Excel. Tinggal diklik saja, dia nanti akan mendownload. Ketika diklik, nanti dia akan membuka. Nah, tinggal kita buka saja. Dan ini bentuknya CSV, jadi ketika kalau kayak gini banyak komanya, pengen diedit itu teman-teman gampang, tinggal di blok saja sampai bawah, terus kita separasikan, kita pisah dengan data, terus text to column, terus dibatasi. Berikutnya menggunakan titik koma, menggunakan tanda koma, maaf. Nah, nanti dia akan memisahkan, setiap ada tanda koma dia akan dipisahkan menjadi kolom seperti ini. Ini poin maksimal dan ini poin yang kita berikan feedbacknya. Nah, ini judul assignmentnya, dan ini nilai-nilai yang sudah kita berikan. Ini poin maksimalnya. Feedback mungkin kita akan menambahkan komentar, itu nanti akan muncul di feedback. Oke, dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.